Sobat Flonasia, hari ini kami ada di kebun Shine Garden ya, tempatnya Om Dodi ya, di daerah Pondok Melati, Bekasi, Kota Bekasi. Ini boleh di-share dong Om? Buahnya buah apa? Banyak banget soalnya nih, baru rame, sudah fraction. Ini buah yang usia tanaman ini sekitar pas bulan Juli ini pas 1 tahun. Enggak, sorry. Saya nanamnya bulan Agustus, berarti 11 bulan ya? 11 bulan, iya 11 bulan ya betul. Nah ini udah pembuahan yang kedua ini. Pembuahan kedua Om? Pembuahan kedua. Ini batangnya sudah segini nih, lumayan nih batang. Ini pembuahan kedua. Ini jenis Everest. Ini sendiri dulu, bibit sendiri atau ngambil dari tempat lain? Bibit sendiri. Sendiri ya, jadi nyambung sendiri ya? Oh ya, nyambung sendiri. Ini apa Om? Ini Everest. Rootstock. Rootstocknya pakai Isabella. Oh Isabella. Isabella saya pakai. Oke Om, ini yang jarang dibahas ya di Flonasia, yaitu tentang rambatan para-para Om. Ini kan kayaknya kokoh banget ya. Oh iya. Ada ini juga kipas anginnya. Jangan-jangan sampai terbang nih Om. Kipas angin di atas tuh. Sebenarnya ini helikopter. ada 2 fungsi Om, kipas angin. Jujur aja ya, kalau lagi nggak ada udara, kalau di bawah sini kita lagi kerja gitu kan panas, gerah ya. Nah, jadi enak nih kalau kita nongkrong itu tuh pakai kipas angin isis gitu. Terus yang kedua itu kalau lagi pas lembab gitu ya, ini kan bisa untuk mengusir supaya tidak terjadi embun tepung itu Om? Apa namanya, jamur kan? Jamur ya? Karena lembab itu lumayan. Berarti sih. Ini nyalanya 24 jam atau enggak hanya lah, siang aja? Sepengennya aja. Biasanya sih kalau lagi pas sendiri saya nyalain karena kan supaya adem aja, enak. Jadi kalau kita sambil di bawah sambil berkarya begini nggak gerah, adem kan? Enak Om. Meskipun di planet Bekasi tapi adem. Isis. Oke Om, lanjut lagi yang tadi kita bahas tentang para-paranya Om, rambatannya. Nah ini kan ada beberapa material nih Om. Ya. Ini yang besi. Ini besi Om ya? Ya besi, saya menggunakan ini besi. Ini yang kecil ya? Ya yang kecil. So ini rengah, boleh di... Kalau ini saya menggunakan besi ya. Besi. Oh deh, sorry, ini udah jam 4 kan? Ini otomatis penyiraman untuk bibit. Nyemprot. Penyiraman bibit. Oke lanjut Om, kaget tadi. Sorry kaget ya. Ini kita menggunakan holo. Besi holo ya? Besi holo ini ukuran 4x6. 4x6. Yang ini Om ya? 4x6 ya. 4x6. 4x6. Terus? Ini kebetulan karena supaya tidak terlalu rapat, saya menggunakan holo yang ukurannya untuk ketebalannya yang bagus, yaitu sekitar 1,8 mili. 1,8 mili ya. Jadi tidak terlalu jarang, tapi kita pun naik di atas aman. Maksudnya bukan saya naik ya, yang naik mata lah. Ya, siap. Itu. Terus yang ini Om, yang kecil? Yang kecil-kecil ini saya menggunakan rambatannya ini menggunakan. Bukan. Ini yang ini dulu. Oh, yang ini 2x4. 2x4 iya 2x4 sorry 2 cm kali 4 cm ya? Iya 2x4 ya. Iya. Yang ini untuk ringnya ya. Ringnya. Nah udah itu. Ada lagi itu 4x4 yang untuk di sana. 4x4 itu. Oh, itu untuk ini ya, plastik UV Om ya? Iya untuk plastik UV-nya. Ini kabelnya Om? Yang pernah. Ini kabelnya ini pakai kabelnya IndiHome ya, atau telepon. Kabel telepon yang bekas. Fiber optik. Fiber optik ya? Fiber optik itu kita belah jadi 2, ya kita ambil yang bajaknya. Untuk ini saya beli kiloan ya, yang murah. Sekilo itu kalau nggak salah 22.000 deh. Per kilonya? Per kilonya. Kalau dibelah 2 terjadi panjang berapa Om? Panjang 2, berapa ya? Saya nggak sempat, tapi lumayan panjang sih. Ini kalau nggak salah itu cuma berapa kilo ya? Segini ini saya nggak sampai sekitar 4 kiloan kok, cuma segini ini satu GH ini nggak banyak, nggak mahal. Luasnya berapa kebunnya nih? 120 meter persegi ya? 120. Ini pakai 4 meter aja, 4 kilo aja udah cukup. Dan ini pun yang sisanya kan ada belahan nih Om. Belahan, yang ini kan bajaknya.
Ini bajanya. Ini dalamannya. Baja ini tidak akan karat karena dilapisi oleh plastik. Jadi ini ada plastiknya nih. Ini ada plastiknya. Jadi tidak karat dan kuat, ini cukup kuat. Nah, belahannya itu satunya dapat ini. Oh, saya ini belahannya. Nah, gini yang lembut ini. Nah, ini biasanya untuk rambatan yang untuk kayak gini nih. Saya pakai untuk yang yang sistem tralis ya. Tralis ini atau buat apalah sisanya seperti itu. Kalau yang bajanya kita pakai untuk rambatan ini. Ternyata cukup kuat ya, dengan beban buah yang lumayan banyak. Everest nih Om. Everest nih kita tipenya, dapat Everest. Banyak ya Om, 100 dongkol ada Om? Kurang lebih itu. Ini buah kedua ya. Ini pembuahan kedua ya? Pembuahan kedua. Oke, setelah ini non-stop juga sih saya. Bahkan sebenarnya kalau bilang buah pembuahan kedua juga lebih ya. Ini pembuahan ketiga yang ini. Karena ini kan lanjutan Om. Ini ya. Ini bertingkat kan? Ini yang keduanya. ini bertingkat nih. Jadi ini kan lanjut nih, lanjut nih ke sini. Oh, ini lanjut. Nah, lanjut nih. Coba ini mana Om? Ini tersiernya. Ini sorry bukan itu Om. Dari ini. Dari sini nih. Oke, dari sini. Ini tersiernya. Terus tersiernya kan ke sini nih, lari terus ke sini. Nih. Nongol ini ya. Terus pecah jadi dua. Nih, satu, yang satunya ini. Jadi dua. Nongol. Ini kan saya pecah lagi, nanti nongol lagi yang ketiga. Iya. Ini udah ntar lagi nongol nih ketiga. Ntar lagi ketiga nongol nih. Jadi ini tingkat 3. Jadi non-stop ini. Non-stop. Jadi nggak sempat saya istirahatkan, selalu ada Everest. Di sini semuanya gitu. Termasuk yang sana coba Om. Jupiter juga, terus Tamaki juga. Iya. Kita coba cek yang Jupiter Om. Boleh, yuk. Kalau Jupiter sama juga itunya, para-paranya ya. Para-paranya sama, semuanya itu pakai. Ini Jupiternya seperti ini. Gosvi belum ada. Udah habis. Habis ya. Udah lagi pruning pembuahan Gosvi-nya. Ini kemarin. Ini untuk cupeknya. Cupeknya menggoda kan? Iya Om. Ini pembuahan keberapa pohonnya? Ini kedua atau ketiga ya ini ya. Soalnya terus-terusan ya ini ya. Ini seperti ini Om, sampai ini lihat nih. Ini kan di sini nih. Nah, ini pembuahan yang ini, nah ini udah nongol lagi nih kan, udah. Nih. Ini untuk pembuahan yang sambungannya ini kan ini nih. Ada nih. Sambungan dari sini. Nih. Tersiernya itu ya? Tersiernya, iya. Jadi ini non-stop juga nih buahnya. Kita non-stop. Oh, ini udah seperti ini. Ini berarti sistem potes pucuk atau? Potes pucuk. Nanti kalau sudah terlalu panjang baru benar-benar kita potes dari bawah lagi, dari ujungnya lagi. Nanti kalau udah ini kepanjangan kan, nanti kita potes yang dekat dengan pangkal sekundernya. Seperti itu. Ini ya susulan juga Om? Ya, susulan. Bukan, kalau ini Tamaki nih Om. Ini Tamaki ya? Tamaki beda. Ini Tamaki nih. Tamaki. Om kalau bisa seperti ini nih, pupuknya apa? Karena orang masih tanya kan. Pupuknya apa sih? Pupuknya saya menggunakan pupuk yang sudah simple, yang kita pakai dengan menggunakan AB-Mix. Ini full AB-Mix semuanya. Kita full menggunakan ya full hanya AB-Mix. Satu ini brand. Satu brand aja kita. Bukan ganti beda-beda brand. Enggak. Dari awal kita pakai Iki Batiko aja. Ya ini memang internal aja kita pakai, tapi beberapa teman udah mulai tertarik untuk nyoba. Sepertinya mereka happy menggunakan ini, karena pada dasarnya kan kita ini kan banyak kesibukan ya. Iya. Kalau kita harus ada yang karyawan, kemudian termasuk kadang-kadang kita males ya kan, meskipun kita pun karena capek. Jarang lah kita memang benar full jadi petani anggur, belum lah gitu. Nah itu
Itu pun kita akan menggunakan yang sistem sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan Abimik itu. Jadi kita cairkan di sana dengan pekatan, kemudian kita encerkan lagi dengan air biasa. Kita siram 2 hari sekali, baik secara manual maupun otomatis. Nah, kalau yang ini udah otomatis ya, 2 hari sekali kita siram. Tapi kalau yang di pot-pot kecil kita masih manual, kita kerjakan dengan manual seperti itu. Om, ini kalau media tanam, kita bahas media tanam semua sama atau beda-beda? Sama semuanya. Ini atau ada sana, terus ada yang di sana tuh. Semua sama, Om. Sama, Om. Boleh di spill ini ya, Om. Komposisinya apa aja sih? Komposisinya saya menggunakan sekam bakar, sekam mentah, dan kohi kambing. Komposisi sama sih, satu itu. Sekam bakar, sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran hewan, kohi kambing. Kohi kambing. Nah, kemudian saya fermentasi dulu. Mentahnya yang gimana tuh? Maksudnya yang sudah lapuk atau dari mining itu? Kalau saya sih kemarin enggak yang lapuk juga, cuman memang saya sempat fermentasi selama sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Tapi kalau mau lapuk bisa sih, kalau memang lapuk lebih cepat, lebih enak tuh. Ya, berarti memang beli atau pesan yang udah lapuk. Udah lapuk itu bisa, itu bisa langsung kita aplikasikan aja. Saya coba sih dua-duanya. Yang belakangan yang udah saya pesan yang udah lapuk, kayak ada sih contohnya yang udah lapuk. Kayak gini nih. Contohnya yang udah lapuk. Oh, di sana ya. Masih luas sekali ini. Lahannya, Om. Ya, siap. Oke. Nih kayak gini nih. Nih. Ya udah campuran. Udah lapuk gitu. Oh, ini ya, memang sengaja dihujan-hujani. Iya, sengaja supaya sekaligus bantu untuk biar fermentasinya jalan normal. Oh, nanti alami. Sengaja ya, Mas. Ini berarti kayak apa, Om? Ini masih dipakai-pakai, Om? Pot-potnya? Iya, pot pakai semua. Ini untuk cadangan aja. Ini untuk bonsai. Ini untuk ini bonsai, persiapan untuk bonsai ini. Itu tempatnya tertutup ya, Om. Ini kan tertutup tuh, tembok semua. Kalau enggak bahaya nih. Bisa hilang tuh. Ini untuk ini pot-potnya, ini yang untuk yang persiapan untuk tabulapot yang jenis otomatis itu ini. Itu ya. Yang kecil-kecil itu ukuran 27. Nih. Ini ada selangnya, Om ya? Selang buat itu ya. Ini selang ini untuk saya pakai untuk pengairan itu tadi, Om. Otomatis itu. Otomatis itu penyiraman otomatis ini, yang ini selangnya ini. Ini sekaligus yang saya pakai di pot juga. Ini ya. Ini berapa mili itu? Ini 12 mili ya. 12 mili ya. Kayak yang kecil itu 7 milian ya. Yang kecil ada 7 ini mili. Gede, terus ke kecil kan? Ini kan ada yang 16 dulu, kemudian yang ini 12, kemudian ada 7, ada 6, ada 5. Nah, biasanya saya pakai yang 12 sama yang 6. 6 itu untuk ini, Om, untuk kesininya nih. 6. Ini kan yang 12 nih. Ya. 12 itu untuk utama ya, Om? Ya, untuk utamanya. Enggak, sebenarnya utama bukan 12. Utamanya saya pakai ini, saya pakai pipa. Pipa? Pralon. Pralon. Ini ya, ditanam ya? Tanam. Itu. Pralon 1/4. Pralon ini saya pakai 3/4. 3/4. Supaya lebih gede, lancar. Ini pralon. Terus? Kemudian saya kasih stopper. Stop kran ya? Stop kran, seperti ini. Ini baru ke 12, baru itu ke 12, 12 baru ke ini, di cabang. Cabang ini masih 12 ya? Ya, 12 sama, 12 cabang ke sini, baru ke bawahnya saya menggunakan 7. Akhirnya ke sini. Nah, ke sini kalau untuk pot ini, tapi kalau yang ke sini langsung manjutnya ke sini, Om. Dari 7, 12 ya? 12 ke 7, ke 6, sorry 6. Ini cili 6? 6, ini 6. 6. Itu namanya apa, Om? Apanya, yang mana? Ini namanya geni apa ya? L. Ini T. T untuk pengairan ya. Untuk apa? Untuk pengairan itu apa ya istilahnya, kok saya bahasa itunya?
Bukan. Kalau ini sprinkle. Sprinkle yang bawah ya? Ini bawah. Om, itu ada warna putih apa? Mana? Ini. Selang atau kabel itu? Ini. Selang. Ini selang. Ini apa? Beda lagi apa? Ya kebetulan kemarin habis stok saya pakai warnanya aja, tapi ukurannya sama. Oh, fungsinya warnanya, sama ya? Fungsinya sama. Ini ukurannya juga sama 6. 6 mili om ya? 6 mili. Kalau yang putih ini lebih mahal sedikit, tapi lebih fleksibel. Oh, materialnya lebih elastis. Lebih elastis. Jadi warnanya putih. Lemes gitu ya? Lemes. Kalau ini yang hitam lebih murah, tapi agak kaku. Ini buahnya, jatuh dari mana-mana. Biasa. Gini langsung hancur ya om? Karena busuk kan, busuk. Harusnya memang segera dibuang sih supaya nggak nularin yang lain. Cuman untungnya kita kan menggunakan insect net ya. Insect net. Kalau yang di udara luar, yang maksudnya nggak pakai insect net, itu kan banyak dikerubungin oleh binatang-binatang mimik itu loh ya. Serangga kecil-kecil. Nah itu semakin membuat yang lainnya pada rontok. Nah kalau ini kematangan om. Oh ini kematangan. Udah kisut. Ini mateng nih. Kematangan tuh. Nah nih. Kalau tadi busuk, kalau ini kematangan. Ini udah kisut nih. Kisut kayak gini. Ini manis banget nih. Coba lihat om. Kisut. Oh ini bukan karena busuk ya? Bukan, ini kisut. Kisut karena kematangan ini. Kalau yang busuk tadi yang belum waktunya matang, kalau ini udah matang. Iya. Matang. Udah kisut. Kematangan. Kemarin. Manis om. Manis banget. Manis ya? Manis om. Ini dulu pakai GA3 om? Pakai GA3? Pakai GA3 saya. Pakai ya? GA3 pada saat di awal aja. Berapa kali? 2 kali saya pakai. Pas fase apa? Pas fase pada saat brokoli bukan? Brokoli yang pertama yang apa namanya? Pre-bloom ya. Itu saya menggunakan itu. Kemudian setelah itu yang kedua pada saat enggak, semuanya sebelum pecah. Sebelum pecah bunga. Sebelum pecah bunga semuanya. Tapi 2 kali ya? 2 kali aja saya. Seharusnya sih 3 kali. Mereknya? Oh, pakai Mr. G. Mr. G. Mr. G saya. Berapa tetes? Saya menggunakan, karena kan saya menggunakan yang 500 mili itu ya. Saya kemarin pakai 3 tetes aja. 3 tetes dicampur air dengan 500 mili. Berarti setengah liter. Ya. Saya menggunakan itu. Memang ampuh om, bagus. Bagus sih kalau saya. Dia pengaruhnya apa sih om ke berry, ke buah? Kalau ke buah sebenarnya itu bisa supaya buah itu seedless ya. Tapi ini saya lebih ke arah untuk fungsi utama dari GA3 itu, kalau menurut saya adalah dia itu memperpanjang tangkai buah. Fungsi utamanya itu. Tangkai ya. Tapi fungsi tambahannya adalah dia bisa membuat seedless atau memperkecil biji ya. Itu tapi timingnya harus pas, om. Timingnya pada saat masih kecil-kecil banget itunya. Ketika baru pecah. Baru pecah. GA3-nya itu? Enggak, ya. Jadi jangan kira-kira 2-3 hari setelah pecah itu masih berinya kecil-kecil ya. Nah di situ. Kalau telat juga percuma, tetap aja akan ada keluar bijinya. Seperti itu. Jadi kondisinya yang baru sudah mulai jadi berry, tapi kondisinya berinya itu masih sekitar berapa mili ya? Sekitar 3 mili. Jadi masih benar-benar kecil. Harus itu. Kalau udah agak besar percuma, telat. Karena pada saat itu pembentukan biji om. Tapi ini ada bijinya nggak om kali ini? Ada karena saya memang tidak fokus kemarin itu, tidak fokus untuk menghilangkan biji yang ini. Tidak fokus saya. Coba kita bedah ya. Kita bongkar berinya. Yang agak gede ini. Biar nggak penasaran. Everest. Ini udah penjarangan mbak om? Belum. udah ada penjarangan. Nih buahnya segini nih. Coba. Lumayan kan, besar kan? Jari saya ini, kelingking saya ini, silatnya seperti ini. Ukurannya segini. Kalau dibilang nggak punya koin sih, jari saya gede-gede ya. Iya. Kita belah ya. Iya, silakan. Wah, tuh ada biji 2. Bijinya 2. Ini udah coklat tuh.
Hah? Sudah coklat lumayan. Sudah coklat. Udah. Ini memang nggak saya nggak hilangkan bijinya memang. Itu bijinya. Sudah matang berarti kalau coklat. Sudah matang. Coba dikasih lihat. Ya, siap. Ada berapa? 2 ya? Bijinya? 3. 3 malahan. 3 malahan. Iya. Bijinya gede juga. Berarti ini jenis yang juicy, Om? Ya, juicy. Tapi kemarin ada yang memang nggak semuanya ini berbiji kayak gini nih. Kita lihat yang lainnya mau? Boleh, boleh. Mau nyoba? Udah nanti, Om. Kita kupas ya. Hati-hati, Om, tajam banget ya. Oh enggak sih. Ngeri. Tajaman kata-katanya itu. Coy, gitu ya. Dalamannya, iya. Dalamannya. Itu ini. Ini tadi umur buahnya berapa ASP, Om? Berapa ya? Saya nggak ngitung nih, Om. Sorry banget. Nggak ngitung. Enak ya? Leker. Enaknya dari Everest tuh masih ada asam-asamnya, Om. Sedikit tapi. Ada asam-asamnya. Jadi lebih seger jadinya. Nah, rata-rata cewek-cewek berdemennya justru yang ini, bingung saya, nggak ngerti saya. Yang Everest ini kan. Rasanya perempuan tuh senangannya pada yang ada asam-asamnya gitu loh. Bingung saya juga. Pada demen banget yang ini. Ini belum variation banget ya, Om. Ya, itu lucu nih ya. Cakep nih. Gradasi warnanya. Gradasi warnanya. Ini kalau udah gini kan udah besar-besar gini nih. Ini nggak dijual, Om? Buahnya? Enggak. Untuk display aja, internal, konsumsi internal aja. Buat display. Padahal jualan bibitnya ini, Om ya? Ya, kalau ada teman-teman yang mau butuh bibit, aman lah, karena kita gede-gede, Om, bibitnya. Yang ini udah besar-besar nih. Ini udah besar-besar, ukuran 3 meter ada. Besar-besar nih. Ya, nanti tinggal dikontak aja Om Dodinya kalau butuh bibit. Satu lagi nih, Om. Gimana, Om? Yang perlu diperhitungkan untuk jenis para-para tadi. Oh ya, para-para. Ini penting sekali kalau menurut saya. Karena iklim di Indonesia itu berbagai macam ya. Ada yang lembab, ada yang kering, ada yang berangin, ada juga yang situasinya itu nggak ada angin, jadi membuat jamur itu demen banget untuk menyerang tanaman anggur kita. Nah, di sini satu hal yang amat sangat penting itu adalah jarak dari para-para ini ke atapnya, ke UV. Ini kalau saya minimal itu ujungnya itu sekitar 3 meter. Ini sampai ujungnya paling tinggi itu 3 meter. 3 meter. Bawahnya di sana nanti bisa terakhirnya di sana itu bisa 60 cm lah. Tengah-tengahnya itu sekitar 3 meter atau 2,5 meter. Nah, alasannya, Bang? Alasannya supaya sirkulasi udara itu bagus. Itu penting banget. Makanya teman-teman juga pada tanya, kok nggak ada jamur sih di sini gitu kan. Ya itu tadi, intinya adalah jarak antara para-para dan atap itu atau dengan UV, plastik UV itu harus tinggi. Itu aja yang penting. Nah, kita pun di dalamnya, di bawahnya itu juga nyaman jadinya. Nggak terlalu panas. Iya, nggak pengap. Gitu. Ya. Nggak pengap, ini gitu ya. Itu yang terpenting ya kalau untuk di para-para, jenis para-para ini, terutama yang ada naungannya, itu adalah jarak antara para-para rambatan ini ke atasnya. Itu penting sekali, sirkulasi udara. Dan jangan lupa juga sebisa mungkin udara itu harus leluasa keluar masuk. Seperti itu, makanya kita overlap itu di atas. Di atas itu ada lubangnya, Om? Ada lubangnya, ya, supaya ada sirkulasi udara di sana. Seperti itu. Itu. Oh iya, ini kan ada ini ya. Kayak lubang sih sebenarnya. Ada lubang ya. Jadi ada angin, ada lubang angin. Ada lubang angin. Jadi kayak seperti overlap lah. Coba overlap. Kita dari sini nih. Dari sini. Dari sini. Kelihatan coba. Itu sekitar 40 sampai 50 cm itu tinggi, jadi overlap.
Jadi antara atap yang satunya sama atap yang lainnya itu untuk sirkulasi udara, Om. Oh ya, ini kelihatan Om nih, ini ada lubangnya nih. Itu. Tuh teman-teman, di atasnya dipasangin tuh. Susah banget fokus nih. Ya, siap, mantap.